Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel rebranding kami ya, sebelumnya Guru Milenium, sekarang menjadi Open Mind Channel. Channel kita ini akan fokus pada berita dan analisa serta kajian mendalam aneka topik mulai agama, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Ini salah satu usaha kami untuk melakukan pendidikan politik kepada umat agar cerdas di dalam bersikap, cerdas di dalam memilih. Untuk edisi perdana ini kami tidak membahas topik lokal tapi internasional, yaitu Taliban kembali, Taliban is back. Masih ingat beberapa bulan kemarin Nusa Rara, salah satu kartun favorit anak-anak saya itu Nusanya itu pakai baju gamis hijau, itu dituduh sama buzzer pemerintah sebagai Taliban, menjadi olok-olokan bahwa Taliban itu seolah-olah sebagian dari umat Islam yang tidak berperadaban, tidak berbudaya. Padahal jelas para buzzer inilah yang menghancurkan peradaban karena membela kepentingan politik penguasa hanya demi uang yang tidak seberapa. Ternyata Taliban yang mereka ejek-ejek itu sekarang bangkit. Bagaimana ceritanya? Kita flashback dulu. Siapakah itu Taliban dan bagaimana sih dia bisa menjadi kekuatan politik kuat, bahkan mungkin yang terkuat dalam sejarah Afghanistan pasca keluarnya Soviet. Ingat tahun 90 atau 80-an akhir Uni Soviet itu menginvasi Afghanistan, mendudukinya secara paksa dengan teknologi militernya yang saat itu adalah paling canggih di dunia, hanya bisa disaingi oleh Amerika Serikat. Tank-tanknya, pesawat tempurnya itu tidak ada bandingnya. Ambil kopi dulu Meski kemudian mereka dipermalukan oleh para mujahidin Afghanistan dengan gerilyanya yang didukung dengan kontur alam yang sangat membantu. Di perbukitan Afghanistan itu yang sangat sulit dijangkau dengan darat. Bahkan pesawat-pesawat Soviet pun mengebomi karang, tidak bisa menemukan para mujahidin, sehingga akhirnya mereka dipermalukan. Banyak uang yang dikeluarkan, tapi akhirnya malu pulang ke Soviet, sampai itu menjadi salah satu penyebab yang runtuhnya salah satu dari dua negara adidaya di abad modern kita ini. Sebelum itu dengan kebijakan Soviet itu melakukan depopulasi, jadi dibantai banyak dengan teknologi dibomi, banyak yang mati dan banyak anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu, kemudian orang tua, wanita itu banyak yang mengungsi ke Pakistan. Anak-anak tanpa orang tua inilah cikal bakal Taliban. Mereka kemudian diambil atau diasuh oleh ulama-ulama Pakistan dan ulama-ulama Afghanistan di perbatasannya, seperti Mullah Omar. Ini yang mengikuti jihad pasti tahu siapa itu Mullah Omar. Dari situlah mereka dididik dengan pendidikan Islam, dan tentu fokusnya adalah jihad, karena memang kondisi negaranya seperti itu. Ini bahkan saya dapat cerita dari kenalan saya waktu di Jogja yang dia kuliah di Islamabad. Kalau liburan mereka saat itu tahun 80 akhir itu ke medan jihad. Ada yang ketika di absen masuk kuliah syahid. Itu beda dengan tradisi kita. Jadi kita jangan asal mengklaim Taliban itu bodoh, tidak berperadaban dan seterusnya. Apalagi tidak paham sejarah sama sekali bagaimana anak-anak Taliban ini muncul. Kan Tolib asalnya, mereka itu pelajar, seperti itu sejarahnya. Setelah
Soviet keluar dari Afghanistan, itu faksi-faksi jihadis ternyata malah berperang satu sama lain untuk merebut kekuasaan. Nah, akhirnya Taliban muncul, kemudian menjadi gelombang besar yang didukung oleh banyak suku dan banyak anak muda, yang akhirnya mereka mampu ya menguasai Afghanistan itu 90% ya, wilayahnya. Hanya wilayah-wilayah yang terpencil yang tidak dikuasai. Ya kan? Dan mereka resmi saat itu secara politik adalah negara. Sudah ada negara lain yang mengakui ya. Di akhir 99 itu, saat itu saya masih kuliah, pernah lihat TV juga bagaimana mereka konvoy saat itu dengan tank, dengan artilerinya dan peluru-pelurunya itu dipamerkan semua. Meski kemudian setelah 11 September ya, terjadi peristiwa pengeboman di WTC itu, ya, Amerika kemudian mengeluarkan uang sangat besar untuk ya memburu ya teroris Al-Qaeda ya versi mereka, yaitu Osama bin Laden, yang kebetulan memang punya hubungan baik dengan pejuang Taliban ini, karena tidak bisa dipungkiri memang yang membiayai para Taliban ini ya sebagian adalah dari para donatur dari Arab Saudi ya, termasuk bin Laden ini. Jadi hubungan mereka ya baik. Ketika bin Laden kesulitan ya, tentu ya mereka membantu saat itu seperti itu ya, meskipun ya jelas ya saya pribadi tidak sepakat ya dengan aksi pengeboman ISIS atau Al-Qaeda yang acak ya, semua dibom, nggak peduli muslim, nggak peduli non muslim, semua dibom. Itu jelas kami tidak sepakat, itu bukan jihad ya, apalagi dilakukan di negeri muslim yang aman. Nah, itu sikap kami. Nah, kembali bahwasanya setelah itu ketika Amerika mau masuk ya, dia membuat deal dengan kelompok-kelompok perlawanan ya yang anti Taliban, aliansi utara dan sebagainya, yang kemudian nanti dia jadikan pemerintah bonekanya ya. Tentu Taliban juga nggak mungkin melawan ya Amerika dengan lek-lekan begitu ya, karena Amerika daratnya kan mengirim pasukan lokal ya yang lemah sebenarnya, tapi didukung oleh ya pesawat ya kan, dan senjata-senjata canggih Amerika yang tentu membuat Taliban mundur. Saat itu mereka kembali ya ke selatan, ke utara ya, di selatan di Kandahar, di utara di Kunduz. Yang sekarang terbukti ya, Amerika ya minggu-minggu ini itu mulai mengosongkan ya pangkalan militernya, yang paling utama di Bagram itu kemarin malam itu diam-diam ya. Ya, mereka menganggap militer Afghanistan itu ya cuma ecek-ecek, tidak dipamiti, tidak dikasih kunci gitu. Di pangkalannya dibengkalaikan begitu saja. Ya kan, alat-alat canggihnya diambil, listriknya bahkan juga dimatikan ya sumbernya ya. Seperti apa ya, tempat rongsokan ya, di video di Al Jazeera itu akhirnya barang-barangnya dirombeng sama warga sekitar. Nah, seperti itu Amerika. Kalau perang darat ya tentu Taliban sangat berpengalaman, terlatih sekali mereka bertahun-tahun dulu ya kan berperang mereka. Dan ketika Amerika sudah pergi ya, ini sudah pergi di Bagram, tinggal bertahap nanti sebagian besar itu akan terfokus di Kabul ya, di ibu kota, untuk menjaga ibu kota dan terutama ya kedutaan besar Amerika Serikat ya kan. Tapi yang di luar itu nanti secara maksimal 11 September itu akan pulang mereka ya kan. Dan ingat ya, memang ini ya di satu sisi itu kekalahan Amerika, karena dalam 20 tahun mereka menginvasi Afghanistan, menghabiskan 2 triliun lebih, 2 triliun dolar, kalikan saja dengan 14.000 itu berapa ribu triliun rupiah ya kan? Ternyata ya cuma sebegitu aja ya kan. Yang terjadi adalah mereka ya kabur seperti di Vietnam, membiarkan ya boneka mereka berperang sendiri, dan memang kemungkinan besar kalah